warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Ngopi Lesehan. Nongkrong dapet, Pahala juga dapet. Oke, kenalin aku Aulia. dan aku Bulan. Senang banget bisa ketemu kalian di episode kali ini. Aku mau nanya nih Kak, apa sih pembahasan kita hari ini? Nah, kita nih bakal membahas sesuatu yang biasanya dianggap remeh oleh orang-orang, tapi manfaatnya itu penting banget, yaitu manajemen waktu dalam Islam. Nah, karena jujur ya, siapa sih yang di sini nih yang sering banget ngerasa harinya tuh kayak habis cepet banget, padahal ya nggak ngapa-ngapain. Kayaknya relate banget sih ya sama penonton ya. Contohnya aku juga gitu. Jadi Islam ini udah ngajarin ke kita pentingnya waktu lewat surat Al-Asr. Walaupun Al-Asr ini cuma 3 ayat doang, tapi Allah nih sampai bersumpah atas nama waktu, menandakan kalau waktu itu sangat-sangat berharga bagi umat muslim. Nah, seneng banget nih aku dengar surat ini. Tapi aku tuh belum nemu makna dari surat tersebut. Kita tuh udah dikasih waktu 24 jam, tapi kenapa hasilnya suka beda-beda? Nah, menurut saya ada suatu hadis yang menarik nih. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu yang pertama kesehatan dan waktu luang. Jadi waktu luang itu nikmat bukan berarti boleh dibuang. Oh, berarti waktu luang itu harus dipertanggungjawabkan ya? Iya, Imam Al-Ghazali bilang setiap napas manusia itu seperti anak panah yang sudah dilepas dan gak bisa diulang lagi. Wah, analoginya dalam banget ya. Oke Sultan, kita masuk ke bagian yang mana kita tunggu-tunggu, yaitu tip praktisnya gimana cara kita memanajemen waktu dengan baik. Oke, jadi ngomongin tentang memulai manajemen waktu yang baik ya. Jadi menurut saya ada 3 hal simpel yang bisa langsung dicoba. Yang pertama adalah memulai dengan niat yang jelas. Sebelum pegang HP, doa dulu dan ingatkan ke diri kita masing-masing nih, hari ini mau ngapain aja supaya kita nggak gampang kehilangan arah. Nah, relate banget nih. Kalau misalnya kita bangun pagi, pasti kegiatan kita kesananya bakal produktif. Nah, tapi kalau misalnya kita bangunnya siang, pasti kesananya bakal malas, betul gak? Betul. Nah, kemudian karena ada barokahnya juga, Rasulullah SAW pernah berdoa nih, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Nah, kemudian tips kedua menurut saya itu bikin semacam daftar larangan. Jadi bukan cuma to-do list, tapi kayak hal-hal yang sengaja nggak bakal kita lakukan di hari itu. Misalnya nggak buka TikTok sebelum tugas selesai dan lain-lain. Oh gitu ya, terus yang ketiganya apa nih? Nah, ketiganya kita bisa mulai muhasabah harian. Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk evaluasi hari ini. Kita tulis nih apa aja yang kesalahan hari ini. Kemudian waktu saya habis buat apa, mana yang saya sia-siain, dan apa yang bisa diperbaiki buat hari esok. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah bilang, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kamu hanyalah kumpulan hari-hari saja. Setiap hari berlalu, sebagian dirimu pun pergi. Kata-katanya tuh dalam banget ya. Kita sering ngerasa masih banyak waktu, padahal nggak ada yang bisa kita jamin. Nah, mungkin sebagai penutup materi dari saya ya, waktu itu bukan sekedar sesuatu hal yang bisa kita atur dengan mudah, dan dalam Islam waktu itu adalah amanah dan sesuatu yang bakal kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semoga waktu yang kita pakai di dunia ini bisa bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih buat Sultan sebagai narasumber yang mana sudah menyempatkan waktunya mengobrol di podcast Ngopi Lesehan. Nah, semoga di episode kali ini juga jadi salah satu waktu yang nggak sia-sia buat kita semua di dunia ini ya. Oke, buat penonton yang ada di rumah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.